Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Suaranya kalem banget ternyata ya. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya. Amin. Nah teman-teman, pada video yang lalu saya sudah membahas Yamaha Tenere 700, tapi saat itu versi yang basic ya, yang dimasukkan oleh importir umum bernama Enduro Republik Indonesia. Nah kali ini di Two Wheeler by Glamour Autobutik, saya ketemu yang versi paling top, versi paling terkini, yaitu Yamaha Tenere 700 versi World Red teman-teman. Ini yang paling top banget. Nah apa aja sih bedanya? Lalu harganya berapa? Impresi dudukinya kayak gimana? Apakah beda atau sama? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat detail motornya, kita lihat dulu secara keseluruhan ya. Jadi, Tenere 700 versi World Red ini secara garis besar kayak yang versi basic ya. Tetap sebuah big bag adventure kelas menengah yang tampangnya tuh sangar banget, terus gaya-gayanya ala-ala rally Dakar ya, jangkung, tinggi, windshieldnya tinggi juga, flat gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan sedikit detail, yang akan langsung terlihat beda adalah di area sini teman-teman. Di area bodi tengah, itu kalau yang versi basic kayak polos kosong, kalau ini yang versi World Red, ini ada bodinya rapat gitu teman-teman. Dan kalau kita detailkan, sebenarnya banyak perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat dari area depan. Oke teman-teman, langsung kita detailkan aja. Kita awali dari depan. Nah, kalau area depan ini ada fascia, sebenarnya persis dengan versi yang basic ya. Langsung kita temukan adalah windshield yang mana bentuknya flat ya dan tinggi dan pakai mika bening. Terus ada lampu utama juga di sini yang mana di dalamnya ada 4 buah lampu proyektor LED. Dan di samping kanan kirinya juga ala-ala rally Dakar banget. Ada mika bening juga persis dengan windshieldnya untuk mengarahkan angin. Nah, bedanya adalah di sini nih, lampu senya teman-teman. Jadi kalau yang versi basic pakai lampu kayak Vision ya. Kalau ini nih LED teman-teman. Tuh, LED 1 titik dan nyalanya kayak gimana? Tuh, ada 1 titik dan akan memancar ke samping. Bentuknya lebih keren, lebih modern pastinya. Kemudian kalau kita berada di sini juga bodinya ini ternyata beda teman-teman. Untuk yang warna hitam ini, ternyata untuk yang versi World Red nih, dia walaupun hitam kasar ternyata dimotif gaya-gaya camo teman-teman. Kelihatan ya? Ala-ala buat kamuflase gitu. Keren sih, cakep. Lalu kita lihat ke depannya dulu. Kita lihat area roda depan ini juga beda. Untuk suspensi depannya sama sih, suspensi upside-down 43 mili dari KYB. Bedanya adalah warnanya yang pertama. Kalau yang versi World Red ini ternyata warnanya kecoklatan muda gitu atau warna bronze gitu ya. Dan ada stikernya KYB di sini kayak apa ya. Nah, bedanya adalah jarak mainnya teman-teman. Dia lebih panjang 20 mili ya. Kalau miliknya World Red ini 230 mili. Kalau yang versi standar yang basic hanya 210 mili. Lalu kalau turun bawahnya sama persis ya. Bannya udah pakai standarnya Pirelli Scorpion Rally STR. Kembangannya pasti kotak-kotak, emang buat main tanah, buat main rally. Dan peleknya juga tetap ya. Pelek aluminium, cukup ramping. Kalau ini sesuai warna bodinya, warnanya peleknya hitam, jari-jari dan sama. Belum cubles tuh, masih pakai pentil ban dalam. Untuk remnya juga nggak ada perbedaan, tetap double cakram, semi floating, diameternya 282 mili yang dikawal kaliper Brembo 2 piston
dan pastinya ada ABS. Nah, sistem ABS-nya ada beda teman-teman. Nanti kita lihat di panel instrumennya gitu. Oke, kita naik ke atas. Kita lihat area stang dan panel instrumennya. Ini beda banget teman-teman. Oke, yang langsung beda yang pastinya adalah ini. Speedometernya untuk yang versi World Rate ini dia TFT full color. Nah, jauh lebih keren ya dibanding yang versi basic yang mana dia masih monokrom. Keren teman-teman. Dan ini tampilannya bisa ada 3 pilihan teman-teman. Ini yang versi Explore, coba kita lihat ya. Ini kita masuk ke setting. Dia ada themes, dia ada 3 pilihan. Ada Explore, Street, dan Rate. Nah, tadi itu adalah yang Explore. Gimana dengan yang Street? Coba kita lihat ya. Kita pilih. Nah, kalau yang Street begini, tampilannya kayak speedometer biasa lah. Ada tachometer model bulat, gear position, ada tekanan oli, kemudian speedometer di bawah sini, dan ada MID di tengahnya. Nah, di MID-nya ada apa aja sih? Kita urut aja ya. Pertama ada odometer, lalu ada suhu udara, ada suhu cairan pendingin, ada trip 1, ada trip 2, ada trip CD atau trip countdown ya. Ternyata ini adalah emang untuk menghitung mundur teman-teman, ala-ala lagi sedang rally gitu ya. Kemudian ada trip fuel, lalu ada instant fuel consumption, ada yang average, kemudian balik ke odometer gitu. Nah, ada fuel meter di sini, ada suhu coolant juga di sini. Kemudian di kanan atas ada jam, lalu di kiri sini ini ada info buat kalau sudah terkoneksi dengan smartphone. Jadi ini speedometernya untuk yang versi ini bisa terkonek dengan aplikasi ya bernama Yamaha MyRate teman-teman. Dia bisa nampilin kalau ada notifikasi ya. Bisa dilihat di sini adalah nih kalau ada pesan, ada telepon masuk, itu bisa tampil di sini nih kalau bisa terkoneksi. Gitu. Dan pastinya ada juga setelan ABS teman-teman. Jadi ABS-nya kalau yang versi World Rate ini ada 3 pilihan teman-teman. Jadi ada yang on, depan belakang aktif, ada yang rear ABS off, dan ada ABS off dua-duanya. Jadi bedanya kalau yang versi basic kemarin cuma ada ABS on dan ABS off ya. Kalau ini bisa ada 3 pilihan gitu. Kemudian ada satu lagi pilihan tampilan yang terakhir teman-teman ya, yaitu ada ini. Dia yang beda banget nih, ada yang red. Oke, kita masuk ke yang red. Nah, ini tampilannya teman-teman. Ini bener-bener ala-ala kalau sedang ikut rally gitu ya. Jadi buat menghitung jarak yang sudah ditempuh gitu ya. Tuh, ada yang 1 dan 2. Dan sisanya tampilannya cuma ada fuel meter, ada tekanan oli, ada odometer di sini, kecepatan di sini, dan gear position. Jadi lebih sederhana karena lebih buat nampilin jarak yang sudah ditempuh. Bener-bener buat rally ya gitu. Oke, kita keluar dulu. Nah, kalau satu lagi tadi yang Explore, seperti yang kita lihat pertama, ini mirip banget dengan yang versi basic ya. Bedanya adalah ini versi digital. Jadi yang unik adalah tachometernya dia model berdiri dan di sampingnya ada fuel meter, baru untuk speedometer di sisi kanan bawah, jam di sini, tekanan oli di sini, dan ada gear position. Nah, MID-nya di sini akan tampil bergantian. Gitu teman-teman. Lalu tuh saja ada juga info lampu-lampu teman-teman ya. Di sini ada buat immobilizer, nah tadi yang gambar kunci, kemudian ada ini peringatan, ada lambang ABS. Yang mana kalau tadi kita ABS-nya kita matikan, ini akan muncul yang ABS dimatikan teman-teman. Kita contohkan di sini. Nah, ABS-nya mati, muncul di sini lambangnya teman-teman gitu. Dengan perbedaan panel instrumennya, ternyata panel saklar di stang kanan kirinya juga beda teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di saklar kanan ini ada 2 tombol, yang atas ini untuk engine cut off dan on dan starter. Nah, ini untuk yang naik turun maupun milih dan juga back. Nah, di sini sama kita temukan adalah grip gas yang mana masih pakai kabel teman-teman ya, model push pull, belum pakai throttle by wire. Oke, geser ke stang kiri. Nah, di panel saklar stang kiri ini ada beberapa tombol, ada lampu jauh dekat, ada passing di bagian depan, ada sen, klakson, ini hazard, dan ini ada tombol buat kayak cruise control, tapi ini kayaknya nggak diaktifin ya. Kayaknya tadi saya udah klik lagi juga nggak ada fungsi kerja, atau bisa jadi ini untuk kalau ngaktifin MyRate ya, yang aplikasi buat hubungan dengan smartphone gitu. Oke, kita lanjut lagi di bawah area panel instrumen tadi ada 2
fitur yang tadi belum saya kasih lihat. Yang di kiri ini yang pertama adalah ini ada tombol ABS on. Jadi kalau tadi kita menonaktifkan ABS, untuk mengaktifkan kembali gampang, teman-teman. Tekan tombol ini sekali maka otomatis hidup gitu. Sementara yang di sisi kanannya ini ada USB port dengan spesifikasi 5 volt 2 ampere, teman-teman. Modelnya Type A ya. Jadi kalau mau ngecas smartphone atau GPS tinggal colok sini pakai model USB. Untuk kunci kontaknya masih manual tapi udah immobilizer, masih colok-colok di sini. Stangnya tuh saja fat bar dan pastinya lebar banget dimensinya. Kemudian di belakangnya kita temukan yang beda lagi, teman-teman. Di sini di versi baud rate ada steering dampernya dan ini dari Ohlin. Setelannya ada 18 klik ya di sini nih. Kalau diputar ke depan semakin keras, diputar ke belakang semakin ringan gitu. Dan untuk suspensi depannya, tentu saja juga ada setelannya lengkap, ada preload, ada tension atau rebound, dan ada kompresan di sisi depan gitu. Kemudian yang beda lagi signifikan dibanding yang versi basic tentu saja ini nih. Versi baud rate ini punya tangki yang lebih besar, teman-teman. Tangkinya kapasitasnya mencapai 23 liter atau beda 7 liter dibanding versi biasa. Dan yang unik, dia punya 2 lubang, teman-teman. Unik sih. Jadi walaupun di dalamnya menjadi satu, tapi lubangnya ada 2. Ala-ala bener-bener besutan Dakar gitu, teman-teman. Dan ini dua-duanya tentu saja bisa dibuka. Tuh, ini. Demikian juga yang kiri, sama persis. Ini sebenarnya nambah-nambahin ongkos produksi ya, karena bikin lubang tangkinya 2, tutupnya 2. Tapi ya kalau secara tampilan sih emang keren ya, unik ya, beda. Dan di antara kedua lubang tangki ini ternyata ada ini tulisan Tenere model timbul gitu, teman-teman, di bagian yang bodi plastik sebelah sini nih. Ternyata lebih kayak karet tebel, teman-teman, gitu. Dan ke belakangnya ini joknya juga ada beda ya. Sebenarnya di area belakang ke tengah ini sama ya, modelnya flat ala-ala motocross, biar kalau lagi main rally di berbagai macam kondisi jalan, rider itu gampang ya maju mundurnya karena flat. Cuma bedanya ada di bagian depan ini lebih memanjang, kemudian dada melandai dan mengisi di antara 2 lekukan lubang tangki tadi, teman-teman, di sini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat dulu ke area belakang. Bodi belakang sama persis, nggak ada perbedaan, termasuk ada 2 ini buat ngikat barang. Lampu belakang, lampu remnya juga sama, bentuknya persis. Cuma nyalanya belum saya kasih lihat ya, nih. Begitu nyalanya LED ya, ketika direm akan nyala lebih terang. Dan lampu sen belakang tentu saja sama persis dengan depan. LED terpasang di spatbor yang bentuknya ya biasa banget, nonjol banget ke belakang ya, dan pendek. Ini ada dudukan buat plat nomor gitu. Oke, kita lanjut lagi lihat area roda belakang. Kita turun ke bawah. Nah, roda belakangnya tentu saja sama persis dengan versi basic. Dia pakai Pirelli Scorpion Rally. Tentu saja ukurannya 150/70 ring 18, mengapit pelek aluminium dan jari-jari, tentu saja juga belum tubeless. Kemudian remnya cakram tunggal dikawal kaliper 1 piston. Nah, lengan ayunya aluminium yang mana dia terhubung dengan suspensi belakang monoshock dari pastinya KYB. Nah, salah satu bedanya adalah kayak depan ya, jarak mainnya lebih panjang 20 mili. Dia tepatnya jarak mainnya 220 mili. Dan sama ya, fiturnya ada setelan preload. Yang pertama ini ada preload adjusternya, tinggal putar-putar. Kalau mau ngerasin putar ke kanan, mau bikin lebih soft putar ke kiri gitu. Dan ini juga ada setelan compression dan reboundnya, teman-teman, lengkap gitu. Masih di area belakang kita bisa temukan juga adalah pastinya knalpot yang modelnya agak lonjong gitu. Dan ini menyalurkan gas buang tentu saja dari mesin, yang mana speknya sih nggak ada perbedaan ya. Ini mesinnya 2 silinder segaris crossplane 2 atau model kerkas yang 270 derajat. Kapasitasnya 689 cc, DOHC, 8 katup, injeksi per benih cairan, dan pastinya tidak ada riding mode karena gasnya masih model mekanis ya. Jadi bener-bener tenaga terserah putaran tangan ya, mau seberapa keluarnya tinggal diatur sendiri. Tenaga maksimalnya 72,4 horsepower dengan torsi 68 Nm. Tersalur ke roda belakang tentu saja lewat transmisi manual 6 percepatan. Dan di koplingnya ada fitur asistensi per clutch sehingga koplingnya lumayan enteng emang gitu. Nah, kalau tampilan di sini tadi kayak saya bilang di awal, bedanya dibanding yang basic ini ada kayak bodi tambahan, jadi kesannya lebih rapet banget sebelah sini. Dan ini dudukannya, pegangannya juga ada beda. Ini kayak pakai aluminium, pegang ke sisi depan. Ini kayak konstruksi buat pegangan tangki tambahnya tadi juga. Lalu di bawahnya skid plate-nya juga ini lebih rapet, teman-teman, lebih gede ya.
bener-bener area mesinnya tuh jadi kayak padet banget. Dan di sisi kiri motor di depan ini, di sampingnya leher knalpot ini juga ada beda ya. Di sini sekarang tabung reservoir radiatornya pindah ke sisi sini. Kalau yang versi basic itu lebih ke atas ya, dan di samping mesin gitu. Mungkin ini karena sisi situ buat ada tangki ya, jadi posisinya dipindah. Masih ngomongin perbedaan, salah satu yang beda hal kecil ini ya teman-teman, pijakan kakinya. Jadi kalau versi yang World Red ini lebih lebar gitu ya, dan tetap ada karetnya sih, cuma pijakannya itu lebih lebar banget. Jadi buat kaki ketika di medan-medan yang lebih berat pastinya lebih maksimal ya tumpuan kakinya gitu. Nah, gimana posisi duduknya? Tentu saja ada perbedaan teman-teman, karena suspensinya kan lebih panjang ya, jarak mainnya depan belakang lebih panjang 2 cm. Maka tinggi joknya juga ada beda, ini 890 mili teman-teman, lebih tinggi joknya 1,5 cm dibanding yang basic. Makanya posturnya jagung banget. Lihat ya, kalau kedua kaki saya turun nih, saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg. Jinjit banget, gila ya, sampai kayak balet tuh lihat. Jadi kalau mau agak mendingan turunnya satu aja deh, gini, dan agak miring ke samping. Tuh, jadi pantat separoh cuma sedikit ya, ini cuma paha kanan yang di atas joknya gitu. Jago banget sih ini asli. Memang motor buat main ini ya, main off-road berat ya, jadi jago banget biar nggak gampang nyangkut di sisi bawahnya gitu. Nah kalau posisi pengendaranya sih mirip banget dengan versi basic pastinya. Stangnya lebar, dan kalau posisi duduknya standar lumayan jauh ya, tangan jadi lurus gini. Jadi dengan posisi begini pastinya akan mengontrol motor lebih maksimal ya di medan yang berat terutama. Ini kontrolnya juga lebih mantap. Kemudian suspensinya yang depan dengan setelan preload begini ternyata lumayan padat ya. Empuk sih tapi berasa padat ya, nggak ngayun banget. Beda dengan belakang, lebih empuk ya. Ini mungkin tadi efek saya style-style ya, karena tadi saya putar ke bagian yang soft jadi lebih empuk banget gitu. Gimana dengan suara mesinnya? Kita coba dengerin ya. Ini harusnya suaranya khas banget mesin Crossplane 2 atau model Croc As 270 derajat seperti Africa Twin atau Honda Transalp. Kita nyalakan. Loh, kok nggak mau? Pak. Suaranya kalem banget ternyata ya. Tuh, suaranya emang khas mesin 270 derajat teman-teman. Jadi agak-agak apa ya, bersusulan ya, beda dengan mesin yang 180 derajat fairing ordernya. Waktu digeber agak garing-garing dikit tapi padat ya. Nah, dan khas mesin 270 derajat juga ada vibrasi-vibrasi kecil yang muncul ya, yang kerasa dari area mesin. Kita udah lihat perbedaannya. Nah, satu lagi yang belum kita bahas adalah harga. Berapa sih? Ternyata di Two Wheeler by Glamour Automotive ini Tenere 700 versi World Red dibanderol 485 juta off the road. Jadi kalau on the road ditambah sekitar 10% ya kira-kira 530 jutaan gitulah. Dan sayangnya unit ini sudah laku teman-teman. Begitu juga dengan yang warna biru. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik menginang harus inden dengan waktu sekitar 2 bulan katanya. Jadi harap bersabar gitu. Yaudah itu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Yamaha Tenere 700 versi World Red, versi yang paling topnya, versi yang buat jalan jauh, buat belusukan. Dan oh ya, tadi dengan kapasitas tangki lebih besar ini klaimnya dari Yamaha, range-nya bisa jalan sampai 500 km. Wow, jauh banget ya. Kalau yang versi basic kan hanya sekitar 350 km gitu. Jadi bisa dibilang sekali jalan sampai mana ya? Lewat Semarang sana terus lah. Sekali isi ya, jadi jarang mampir pom bensin gitu. Yaudah itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.